sampai hari ini diberikan 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dunia sukses, kendaraan bagus, motor luar biasa, mobilnya luar biasa, rumah mewah, kerja ada AC-nya, sekolahnya begitu luar biasa, akses semua bisa didapatkan, handphonenya bisa digunakan untuk merekam, dengan usia dan fasilitas yang luar biasa, sampai detik ini masih belum punya waktu untuk sekedar membaca Al-Quran. Sekarang kita masih di tanggal 8, kurang lebih ada 2 pekan lebih, masih ada 12 atau bahkan 21 hari ke depan. 21 hari masih ada keutamaannya. Setiap harinya, nanti di pertengahan bahkan malamnya, seluruh amal kita di bulan ini dibentangkan oleh malaikat, dibacakan, ditampilkan, disampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat membacakan, si fulan, ya Allah, hamba-Mu baca Al-Quran di hari ini. Si fulan berzikir, si fulan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si fulan meningkatkan bacaan Al-Qurannya. Maka dari itu kita siapkan dengan semangat di bulan Sya'ban ini, siapkan amalannya, siapkan peningkatannya, siapkan semangatnya, karena nama dan amalan kita disebut-sebut di bulan ini. Yang ketiga, Nabi mengajarkan kurikulum persiapan Ramadan di bulan Sya'ban. Ayat puasa turunnya bukan di bulan Ramadan. Ayat puasa turun di bulan Sya'ban di tahun kedua Hijrah. Ulama kemudian menyimpulkan mengapa turun di bulan Sya'ban, sebagai persiapan bagi umat Nabi Muhammad sebelum masuk ke bulan Ramadan yang lebih istimewa daripada bulan Sya'ban. Karena Ramadan istimewa. Ramadan siang malamnya ada ampunan, siang malamnya ada rahmat, siang malamnya disebut-sebut kita, siang malamnya diberi peluang dibebaskan dari neraka. Lebih istimewa dari Sya'ban. Karena itulah Sya'ban kita berlatih menyiapkan diri untuk sampai ke bulan Ramadan. Apa latihan terbaiknya? Menunaikan puasa. Supaya saat Ramadan tidak kaget puasa sebulan penuh. Maka kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Yang sudah Senin dan Kamis, Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa lagi, Kamis puasa, Jumat istirahat, Sabtu bisa istirahat, Ahad bisa istirahat. Perbanyak, yang penting perbanyak. Senin puasa lagi. Yang sudah terbiasa nanti Ayyamul Bid, Senin Kamis tambah puasa Daud. Senin puasa, Selasa istirahat, Rabu puasa, Kamis istirahat, Jumat puasa, demikian sebelum sampai ke bulan Ramadan. Kalau sudah begitu, fisik kita terbiasa, masuk Ramadan siap sebulan penuh, kita sudah terbiasa beramal, siapkan kurikulum dari sekarang. Berapa banyak yang akan dibaca di bulan Ramadan? Berapa kali khatam? Berapa banyak infak? Berapa banyak kita salawat? Siapkan dari sekarang supaya Ramadan kita sudah tangguh menghadapi bulan-bulan, hari-hari, waktu-waktu, malam-malam yang penuh dengan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan bulan Sya'ban. Semoga kita dilindungi, diberikan hidayah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau meningkatkan amal di bulan Sya'ban ini. Insyaallah pekan depan masuk insyaallah ke nisfu Sya'ban. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Aneh manusia ini, lahirnya nggak bawa apa-apa. Ketika di dunia mengejar apa-apa, saat mati nggak bawa apa-apa, saat menghadap Allah dihisab apa-apa. Manusia. Begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka terbakar, apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku jadi tanah, andai aku tidak jadi manusia. Kenapa mereka minta jadi tanah? Karena Allah kumpulkan semua hewan binatang, lalu Allah katakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Mereka semuanya berubah jadi tanah. Lalu orang kafir berkata, andai aku jadi tanah. Maksudnya, andai aku dulu di dunia jadi binatang, maka sekarang aku jadi tanah. Makanya sekarang banyak manusia bertingkah seperti, nggak ada saya ngomong begitu. Pengantin yang sholatnya dijama karena sulit dirias kembali, jika harus dihapus untuk wudhu, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Sholat zuhur jam 12.15, dah habis jam 12.15, pasang makeup sewajarnya biasa, duduk di pelaminan. Sholat terima tamu
Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. 4 jam nerima tamu. Barakallahu lakum, 4 jam. Habis itu sholat asar. Tak ada alasan jamak, karena bukan darurat tingkat tinggi. Sakit, kencing menetes tak berhenti, darurat tingkat tinggi, boleh dijamak. Satu hari 3 kali sholat. Zuhur jamak dengan asar, tapi tidak qasar karena tak musafir. Tapi kalau tidak darurat, jangan main-mainkan ini agama. Tidak ada pilihan hidup yang kita ambil kecuali yang pertama banget setelahnya adalah ujian. Seringan apapun pilihan yang kita ambil, pasti akan diuji dulu oleh Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia akan dibiarkan saja mengatakan beriman, memilih menjadi beriman, sementara tidak lagi diuji? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kami sudah menguji orang sebelum mereka. Jadi enggak kita doang. Para nabi, orang-orang solih, para sahabat, ketika mereka beriman, Allah menguji mereka. Kalau baik namanya ujian, kalau buruk namanya hukuman. Mending dihukum atau diuji? Ya, semua orang pasti memilih diuji. Tapi bahwa ujian itu pasti ada. Nah, hasil yang kita dapatkan itu tergantung seberapa sabar kita menjalani ujian. Bukan pilihannya tepat atau salah. Cuma Ramadan yang setiap siang dan malam 24 jam selama 1 bulan penuh Allah berikan ampunan setiap hamba, peluang ampunan. Ya, Anda kalau melihat di Al-Bukhari, ya, Nabi menyampaikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadannya benar di siang hari puasa, sambil dia istighfar, koreksi dirinya kepada Allah, minta ampunan, maka sampai dengan buka Allah berkenan mengampuni seluruh dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Kalau dosa besar dia taubat, diampuni. Baru buka, ngobrolin orang misalnya, gibahin orang misal, malamnya ada lagi peluang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang meningkatkan ibadahnya malam hari, tunaikan salat, istighfar kepada Allah, koreksi diri, tunaikan dengan ikhlas, ada peluang diampuni. Jadi Ramadan itu setiap waktu selama sebulan ampunan Allah dibentangkan. Dan khusus untuk malam Sya'ban itu dimulai di malamnya. Kalau tiap hari di penghujung malam. Nah, jadi ini yang sahih. Dan amalannya Nabi tidak menyebut spesifik. Karena itu sahabat itu banyak beramal saja. Ya, ada yang kemudian salatnya qiyamul lail, yang tahajud, ya. Ada yang banyak beristighfar, macam-macam. Dan tidak ada amalan spesifik. Nah, jadi kalau misalnya ada amalan-amalan spesifik menunjukkan di malam itu, sesungguhnya hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama itu hadis palsu. Misal hadis yang mengatakan bahwa bangun di malam Sya'ban, tunaikan salat sekian rakaat, dibacakan dengan qul huwallah di awalnya dan sebagainya. Itu saking palsunya hadis itu, di kitab hadis palsu aja nggak ada. Ya, saking palsunya itu nggak ada. Itu dimunculkan kemudian. Cuman orang salah menduga. Jadi kalau Anda ingin hidupkan malamnya dengan ibadah-ibadah sunnah, silakan saja, boleh qiyamul lail, tahajud, baca Quran, istighfar, itu standar. Dan ada keutamaan di situ. Kalau siangnya ingin puasa, boleh puasa ayyamul bid. Jadi sah-sah saja kalau siangnya ingin puasa, tapi jangan disandarkan pada keterangan-keterangan hadis yang bermasalah. Zaman ini tidak salah. La tasubud dahra, jangan caci maki zaman. Yang salah itu bukan zaman, manusia yang mengisi zaman itu. Zaman dulu kata orang zaman baik. Abu Jahal hidup di zaman baik, Abu Lahab hidup di zaman baik, tinggal di kota terbaik, kota Makkah, bersama orang baik Nabi Muhammad SAW. Tapi dia tidak mendapatkan kebaikannya. Kita sekarang kalau mau dikatakan zaman ini tidak baik, kalau dikatakan banyak orang tidak baik, buktinya masih ada orang-orang baik menyambut seruan azan, datang ke masjid. Harus yakin, harus percaya diri bahwa kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang ingin sampai umurnya pada hari Jumat ini tapi mati tadi malam. Diketuk pintu kamarnya tak terbuka subuh tadi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walaupun sesaat. Wa la yastaqdimun, tak dapat pula dimajukan walaupun sesaat. Betapa banyak pula orang yang sampai hari ini hidup, bernyawa, ada roh dalam jasadnya, tapi tak datang ke masjid. Kenapa? Tercabut nikmat iman dan Islam. Udah gitu jadi sampah, ya. Dan itu nggak organik, butuh waktu 100 tahun, 200 tahun untuk dia diurai di dalam tanah. Karena kita setiap beli air pasti ada plastik. Itu bukan pola hidup yang diajarkan Adam.
Jadi yang kita pakai dengan botol-botol plastik itu bukan pola hidup yang diajarkan Adam. Kita pakai kresek plastik itu bukan pola hidup yang diajarkan Nabiullah Adam. Yang diajarkan Adam kepada putranya yang bertani adalah gimana cara menjaga air di hutan dengan pertanian yang tidak monokultur. Dan ibu ini sudah mencontohkan 18 tahun. Dia pengusaha, berhenti jadi pengusaha, dia nanam bambu. Dia kalau mau minum, tebang bambu yang udah siap dipanen, dia minum air. Kalau di hutan. Kalau di rumahnya dia minum air dari tanah yang dia tanam bambu. Muncul air yang sangat berlimpah dengan pH yang sangat baik. Gak butuh beli air, gak butuh ngeluarin duit. Dan yang lebih penting lagi gak memproduksi sampah plastik. Itulah kehidupan yang diajarkan Adam kepada putra-putranya. Ilmu itu udah hilang. Karena kita membahas Islam itu hanya membahas fikih dan akidah. Walaupun itu juga penting. Tapi rasanya sedih kalau kita mengerti akidah tapi tidak bisa menjalankan amanah Allah. Kan agak klise ya. Kita kenal Allah, Asmaul Husna. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi. Kita kenal nama Allah, kita kenal sifat Allah yang wajib, yang jaiz, yang mustahil. Tapi kita nggak menjalankan perintah Allah yang paling utama yaitu menjadi khalifah. Padahal tugas kita dua loh, ibadah, khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu aja yang kita bahas. Gimana cara toharoh yang baik. Toharoh yang baik pun nggak ngomongin tentang ekologi. Padahal Nabi ketika ngomongin wudhu, ngomongin ekologi. Apa kata Nabi? Ketika ada anak muda wudhu dengan air yang sangat banyak, kata Nabi, hematlah air walaupun kalian di sungai yang mengalir. Nabi ngomongin bab toharoh tapi ekologis loh. Hematlah air ketika berwudu walaupun kalian berada di sungai yang mengalir. Berarti kan Nabi gak bicara tentang ibadah aja, bicara khalifah juga. Selalu komprehensif, ibadah, khalifah seimbang. Ketika Nabi bicara tentang sedekah, ibadah kan? Ekologisnya apa? Pohon, air. Ketika Nabi bicara tentang surga, itu tentang hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Nabi bicara tentang dunia. Gimana cara biar dunia kita itu menjadi jalan ke surga? Ya tadi seperti perempuan yang memberi minuman kepada anjing.